Ini adalah sosok bengis yang paling tidak bisa dianggap remeh di penjara. Lihat bola kecil di tangannya, hanya karena burung kunir mencuri makanannya. Pria gila itu kemudian melemparkan bola dengan ganas. Itu mengambil nyawa burung kunir. Harus diakui, cara ini keren banget. Tapi dia adalah sosok bengis seperti itu. Dia segera akan dikhianati oleh kepala penjara. Karena wanita tua ini. Dia tidak hanya memberinya sebuah tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Dia juga membawakan sekelompok teman aneh untuknya. Seperti pria yang menggunakan bumerang untuk menggosok kotoran ini. Dan pria neurotik ini. Bahkan ada gadis alien imut. Tapi jika harus menyebut yang paling tidak terduga, sebenarnya ada musang di tim. Dan orang-orang ini bukan lain adalah narapidana kelas berat di penjara. Untuk mendapatkan kesempatan pengurangan hukuman. Mereka dengan tegas bergabung dalam misi ini. Namun sebelum berangkat, di dalam kepala setiap orang, sudah ditanamkan sebuah bom mini di otak mereka. Untuk mencegah jika ada yang melarikan diri atau berkhianat. Ketika semua orang sampai di tempat tujuan, wanita badut yang pernah terkenal kejam juga muncul. Dan misi mereka kali ini adalah menyusup ke sebuah pulau terpencil di Amerika Selatan. Untuk menghancurkan basis eksperimen rahasia di sana. Dikatakan bahwa negara itu sedang melakukan eksperimen makhluk luar angkasa secara rahasia. Jika eksperimen berhasil, status penguasaan Amerika akan terancam. Untuk tidak membuat musuh waspada, mereka memutuskan untuk mendarat dari perairan. Karakter pria berambut panjang yang sangat keren langsung melompat ke depan. Setelah memastikan aman, rekan-rekan tim lainnya juga turun satu persatu dari langit. Namun Musang justru didorong untuk melompat. Namun yang paling ironis adalah, Musang yang pernah membunuh 7 tentara elit dengan tangan kosong. Ternyata Musang adalah orang yang tidak bisa berenang. Adegan ini membuat orang-orang di markas terpana. Saat karakter pria berambut panjang menyelamatkannya, dia sudah meninggal. Dapat dikatakan baru memulai misi sudah mati duluan. Namun yang lebih buruk adalah, semua orang baru saja mendarat di pantai. Tentara musuh sudah mengepung mereka. Rekan terkuat yang berada di depan belum sempat bereaksi. Seketika saja dia dikirim ke alam baka oleh tentara musuh. Dalam keadaan putus asa, wanita badut yang gila tidak ragu-ragu. Mengeluarkan serangan peluncur roket besar. Melihat hal itu, anak muda dengan tangan buntung langsung menggunakan kekuatan supernya. Terlihat dua lengan terpisah. Dengan cepat melesat menuju kubu musuh. Namun tidak begitu berbahaya. Tapi sangat memalukan. Kemudian gadis alien terbang dan menangkap pesawat musuh. Namun karena takut ketinggian, dia hanya bisa menggenggam pesawat yang bergoyang. Seiring dengan pesawat yang jatuh keras ke tanah. Gadis alien juga sepenuhnya ditelan oleh lautan api yang membara. Dan adegan berikutnya bahkan sangat konyol. Melihat rekan tim satu persatu dibunuh dengan kejam. Awalnya tenang seperti es, tiba-tiba menjadi gila. Dia berbalik dan berlari ke arah laut. Saat ini, dia hanya ingin segera pulang dan mencari ibunya. Meskipun dihadapkan pada perintah, dia tetap acuh tak acuh. Dan untuk orang yang takut mati seperti ini, tanggapan Sister Hei juga sederhana dan kasar. Dia segera memerintahkan untuk mengaktifkan tombol pemicu ledakan. Dalam pertempuran ini, bisa dikatakan bahwa tim sudah hancur total. Meskipun selamat dengan keberuntungan, dia juga tidak beruntung menjadi tawanan musuh. Namun, di pihak, dia sama sekali tidak panik. Karena orang-orang ini hanyalah tim bunuh diri garis depan. Tim khusus yang benar-benar kuat, sudah mendarat dengan diam-diam di pantai. Pemimpin tim ini bernama. Sejak kecil, dia dilatih oleh ayahnya bagaimana cara membunuh. Dia pernah mengirim Superman ke Ichu dengan satu peluru kriptonite. Namun, dia juga ditangkap dan dipenjara karenanya. Dia jatuh menjadi petugas kebersihan toilet. Selanjutnya adalah pembawa perdamaian. Apapun ada di tangannya, dapat berubah menjadi senjata mematikan. Selain itu, juga ada yang bisa mengendalikan tikus. Wanita tikus kasou yang bisa saya gunakan. Dan mengenakan belenggu. Namun memiliki kekuatan luar biasa, pria polkadot. Namun jika harus berkata yang paling istimewa, tidak lain adalah hiu yang suka membaca. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan dewa hiu kuno. Dia benar-benar sangat pintar. Bahkan jika bukunya terbalik, itu tidak mempengaruhi cara bacanya. Di tim, dia pasti adalah kekuatan tempur tertinggi. Tapi kekurangannya adalah, begitu dia lapar, dia bahkan tidak akan membiarkan rekan timnya aman. Tak lama kemudian, semua orang menerima tugas pertama. Menyelamatkan penyintas yang ditangkap oleh musuh. Raja Hiu menjadi yang pertama menyerang. Menangkap satu musuh kemudian memasukkannya ke mulutnya. Sudah jelas bahwa dia benar-benar lapar. Olahraga darah dan pembawa perdamaian juga tidak tinggal diam. Sebagai pembunuh yang sama-sama dibesarkan oleh ayah mereka sejak kecil. Keduanya saling tidak mengalah satu sama lain. Masing-masing menunjukkan keahlian unggulan mereka. Dan orang-orang Polkadot tidak mau kalah. Sebuah lagu tentang Dewi yang menebarkan bunga. Dalam sekejap, mereka menghancurkan tempat persembunyian musuh menjadi kepingan. Namun saat mereka membuka tenda musuh, mereka menemukan rekan tim bahkan bercinta di dalam sana. Sama sekali tidak terlihat seperti ditangkap. Mengapa orang-orang saya tidak memberitahu tentang kedatangan kalian? Kami tidak melihat seorang pun. Tidak terlihat. Di luar tidak ada siapa-siapa. Saya membayangkan mereka sebagai ibu saya, lalu membunuh mereka. Ternyata, pasukan bersenjata ini adalah pemberontak terhadap pemerintah saat ini. Mereka pernah menyelamatkan rekan tim dalam kekacauan itu. Namun kini dia secara keliru dibunuh oleh pasukan tugas. Meskipun pemimpin wanita sangat sedih. Namun seperti yang dikatakan, musuh dari musuh adalah teman. Maka pemimpin wanita Sola terpaksa memaafkan mereka dengan berat hati. Kemudian dengan bantuan Sola, mereka berhasil menangkap ilmuwan laboratorium rahasia. Dari mulutnya, diketahui
Ternyata, wanita badut masih hidup. Sekarang dia sedang dipenjara, mengalami penyiksaan yang kejam. Namun, mereka tetap meremehkan kebiadaban wanita badut. Saat seseorang pergi, wanita badut tiba-tiba meledak. Terlihat dia perlahan-lahan mengangkat tubuhnya. Dengan tendangan gunting mematikan, dia menjepit si janggut erat-erat. Si janggut berjuang mati-matian untuk lepas dari cengkeraman. Namun, dia tidak menduga kekuatan wanita badut melebihi bayangannya. Dia bahkan mengangkatnya yang beratnya Oopon dengan paksa. Diiringi dengan suara retakan. Si janggut benar-benar kehilangan suara. Kemudian, wanita badut mengulurkan kaki panjangnya yang setinggi 1,80 meter. Dengan jari kakinya, dia menjepit kunci. Lalu melakukan gerakan situp yang sangat sulit. Dengan gerakan lincah, dia memasukkan kunci ke lubang kunci. Dan selanjutnya, adalah awal dari kebiadaban wanita badut. Dia terlihat mengenakan sepatu kulit. Mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Saat berburu pun resmi dimulai. 3 petugas penjara belum menyadari. Menghadapi penjaga yang datang mendengar suara. Wanita badut sudah tenang dan percaya diri. Dia terlihat menggunakan 2 pistol. Keahlian menembaknya yang tepat dipadukan dengan gerakan anggun. Bahkan menghidupkan kematian seolah-olah sebuah seni. Dengan cepat, wanita badut datang ke koridor sambil memegang AK-47 yang dimodifikasi lengkap. Menghadapi gelombang tentara yang datang. Wanita badut juga sepenuhnya melepaskan dirinya pada saat itu. Tangan kirinya menghancurkan langit. Tangan kanannya memusnahkan bumi. Dia benar-benar gila membunuh. Seluruh koridor dipenuhi dengan jeritan memilukan para tentara. Wanita badut ini bahkan masih merasa kurang. Secepatnya, dia mengambil senjata milik pria pemegang tombak. Dia menunjukkan serangkaian teknik menembak yang indah. Di tempat dia berada, musim semi yang hangat dan bunga-bunga bermekaran. Darah mengalir bagaikan kelopak bunga yang berterbangan oleh angin. Dan inilah tombak ini. Akhirnya ini juga akan menjadi senjata pamungkas tim khusus. Setelah semua ini diselesaikan, wanita badut melangkah keluar dari penjara dengan anggun. Namun saat dia baru saja mengamati taksi dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba aku melihat, di depan, 2 orang sedang mengendap-endap menyeberangi jalan. Dan yang datang adalah kelompok olahraga darah. Namun tiba-tiba melihat, hanya menunggu untuk menyerbu masuk dan membunuh musuh secara tiba-tiba. Hanya menunggu pemburu untuk menyergap. Tidak sebaik itu, tapi tepat saat sang kolonel sedang menghitung mundur. Namun tepat saat hitungan mundur kolonel. Aku dan kamu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Kalian datang untuk. Saat ini semua anggota sudah siap. Dan itu adalah rencana yang sangat baik. Aku bisa kembali ke dalam, dan kalian bisa melanjutkan. Sepertinya mereka masih meremehkan kekuatan wanita badut. Selanjutnya mereka akan melaksanakan tugas. Meledakkan laboratorium yang menahan makhluk alien. Mereka pertama-tama mengirimkan tikus kecil. Hancurkan sistem pengawasan laboratorium. Lalu mereka menyandera ilmuwan lagi. Dengan diam-diam masuk ke gedung eksperimen. Semua orang membagi pasukan untuk bertindak. Seluruh gedung penuh dengan bom. Bersiap untuk menghapus segalanya di sini. Namun, bersamaan dengan runtuhnya gedung eksperimen, suatu hal yang tak terduga terjadi. Monster alien raksasa, Paida Singh, yang ditangkap tidak mati. Malahan ia mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu. Melihat keadaan itu, kolonel segera memberi perintah untuk menembak. Namun, peluru-peluru yang pada tidak ada gunanya untuk Paida Singh. Seolah-olah hanya menggaruk-garuk tubuhnya. Paida Singh yang marah segera mengangkat tangannya. Sekelompok bintang terlihat jatuh seperti hujan dari bawah. Saat para tentara terlihat bingung, Paida Singh langsung memberikan serangan besar. Paida Singh memberikan serangan pamungkas dari jarak dekat. Diikuti dengan kelompok kedua dan ketiga yang datang berbondong-bondong. Seolah-olah seperti serangan serangga yang menyasar wajah para tentara. Dalam waktu hanya 2 menit. Seluruh pasukan sudah hancur total. Ketika kelompok Jin Jiao masih terlihat bingung. Namun para tentara tiba-tiba duduk kembali. Ternyata Paida Singh menjadikan manusia sebagai inang. Berusaha mengubah semua orang menjadi boneka. Dengan demikian menyatukan seluruh bumi. Dipimpin oleh Paida Singh. Mereka mulai bergegas menuju kota manusia. Sisa-sisa tentara mencoba untuk melawan. Tetapi di bawah kaki Paida Singh, mereka seperti makhluk kecil tak berdaya. Dengan mudah menjadi daging cincang di bawah kaki. Dalam situasi kritis, sekelompok protagonis akhirnya tampil ke depan. Meskipun mengetahui bahwa pertempuran ini adalah antara hidup dan mati. Tetapi demi nasib manusia. Namun mereka tetap menerjang maju tanpa ragu. Pembunuh terlatih pertama-tama mengeluarkan aksesori untuk memperkuat senjata dari pinggangnya. Setelah semuanya siap, mengarahkan ke Paida Singh adalah serangan yang sangat keras. Meskipun operasi ini terlihat sangat mengesankan, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Pai Tak Singh. Sebaliknya, itu justru membuat Pai Tak Singh marah. Dengan kaki panjangnya, dia mendekat dengan sangat cepat seperti ingin menghancurkan segalanya. Saat yang krusial, Raja Hiu melompat ke udara mengenakan celana pendek motif bunga. Begitu sampai di tubuh Pai Tak Singh, dia langsung menggigitnya dengan liar. Saat itu, pria polkadot juga tidak mau kalah dan berdiri maju. Dia membayangkan Pai Tak Singh sebagai ibunya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk melepaskan serangan polkadot. Karena pria polkadot sudah dari kecil diperlakukan seperti kelinci percobaan oleh ibunya.
Hal ini membuatnya penuh dengan kebencian terhadap ibunya. Di bawah serangan bertubi-tubi seperti ini, Pai Taxing akhirnya merasakan sakit. Mereka yang dikendalikan sebagai boneka juga segera mengeluarkan jeritan memilukan. Saya seorang pahlawan super. Saya seorang yang super. Ini benar-benar menyedihkan setelah kesenangan. Saat ini, Raja Hiu sedang makan dengan santai. Dalam sekejap, Pai Daxiang mengulurkan tentakel. Ia segera memukulnya ke arah gedung di samping. Saat itu, boneka-boneka juga mulai bergerak. Meskipun olahraga darah memiliki kekuatan yang tiada tara, namun mereka tidak dapat menghadapi pasukan boneka yang terus-menerus berdatangan. Tidak lama kemudian, ia kehilangan kemampuan untuk melawan. Kota ini adalah milikku. Saat Pai Daxiang mengumumkan bahwa ia akan segera mengambil alih kota, wanita tikus justru mengangkat senjata khususnya pada saat itu. Di bawah panggilannya, pasukan tikus yang banyak sekali muncul dari segala arah kota. Seolah-olah gelombang mengalir ke arah pasukan boneka. Meskipun tubuh mereka yang kecil tidak berarti, namun begitu mereka bersatu, mereka bisa dengan cepat menguasai seluruh kota. Bahkan Pai Daxiang yang tak tertandingi pun terkejut. Ia berusaha keras mengayunkan tubuhnya untuk menjatuhkan mereka. Namun yang menyambutnya hanyalah tikus-tikus yang semakin gila menggerogoti. Saat Pai Daxing teriak kesakitan, wanita badut juga muncul sambil memegang tombak. Saya melihatnya melompat, seolah-olah seperti pedang tajam yang langsung menusuk mata Pai Daxing. Segera setelah itu, pasukan tikus juga menyerbu masuk, mengalir ke dalam mata Pai Daxing, lalu mulai mengunyah tanpa rasa takut. Dengan cepat, mata Pai Daxing menjadi merah. Akhirnya, jatuh dengan keras karena tidak bisa bertahan lagi. Saya juga senang. Mengapung dengan bebas. Mengangkat pandangan ke langit berbintang. Melayang sambil menatap bintang. Dengan keberhasilan wanita badut melarikan diri, mereka yang dirasuki perlahan-lahan kembali sadar. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan ini. Akhirnya tirai pun ditutup. Segera, pasukan tikus juga berbondong-bondong datang. Muncul juga adegan seperti ini. Terlihat dia melompat tinggi. Setelah tersedia air, dia Miraculous masih hidup, kan? Memikirkan dia yang sudah tidur sejenak dan menang tanpa usaha seperti ini.